Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, kenalin nama aku Kera Nala dari SMP Negeri 2 Katapang. Hari ini aku mau mereview sebuah buku yang berjudul Perahu Kertas karya Dewi Lestari yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Aku bakal mereview buku ini dengan metode AIH, alasan, isi, dan hikmah. Alasan kenapa aku pilih buku ini karena aku terinspirasi untuk mencari sudut pandang baru melalui film dan buku dari karya Perahu Kertas ini untuk mengetahui lebih luas lagi. Nah, isi dari buku ini ialah menceritakan tentang Kugi, seorang anak gadis yang penuh semangat dan impian untuk menjadi seorang agen dongeng. Lalu ada Kenan, seorang pria yang terpaksa mengubur impiannya sebagai seorang pelukis untuk bisa berkuliah di Fakultas Ekonomi. Nah, buku ini sendiri menceritakan full tentang dilema antara idealisme impian dan juga realitas kehidupan dewasa. Hikmah yang aku dapat dari buku ini ialah cinta sejati dan impian itu sangat diperlukan, apalagi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan hal itu benar-benar bikin aku terinspirasi untuk lebih tekun lagi terhadap impian aku. Sekian review buku dari aku. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Asri Natasha dari SMPN 2 Katapang. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudulkan Disney Star Darling, Sage and the Journey to Wishworld, yang ditulis oleh Shana Muldon Zappa and Ahmed Zappa, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kali ini saya akan menjelaskan dengan metode AI, alasan, isi, dan hikmah. Nah, alasan saya memilih buku ini karena visual sampulnya yang sangat menarik, penuh warna, dan bernuansa fantasi magis. Kisah dari seri Star Darlings ini sangat cocok untuk pembaca yang menyukai petualangan dunia sihir dan kosmik yang penuh imajinasi. Isi buku ini menceritakan tentang petualangan Sage, seorang gadis dari Starland yang terpilih untuk menjalankan misi penting ke bumi atau disebut juga Wishworld. Tugasnya adalah membantu mengabulkan harapan orang-orang agar energi positif di alam semesta tetap terjaga, sekaligus menghadapi berbagai rintangan dan belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari ini adalah pentingnya optimisme, kerja keras, dan kepedulian terhadap orang lain. Buku ini juga mengajarkan bahwa keajaiban terbesar seringkali lahir dari usaha dan percaya diri dari persahabatan yang tulus. Sekian review buku dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Adi dari SMP 0 Katapang. Pada hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Grasshopper, penulis Wina Effendi, penerbit Gagas Media dengan metode AIH. Saya tertarik membaca buku ini karena ditulis oleh Wina Effendi, seorang penulis yang sangat piawai dalam meramu kisah drama remaja yang menyentuh. Selain itu, ilustrasi sampulnya yang menampilkan karakter remaja dan raket badminton membuat saya penasaran dengan latar belakang hobi atau impian yang diangkat di dalamnya. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan pencarian jati diri, persahabatan, impian, dan cinta di masa remaja. Karakter di dalamnya menghadapi konflik seputar ekspektasi masa depan, kegagalan, dan bagaimana belajar bangkit kembali layaknya seekor belalang yang harus melompat tinggi untuk bertahan hidup. Hikmah yang dapat diambil adalah pada masa muda adalah waktu untuk belajar dari kesalahan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah batu loncatan yang melatih kita untuk menjadi lebih tangguh dan berani dalam mengejar impian. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
Perkenalkan, nama saya Novel Afiftian dari SMP 2 Katapang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku berjudul Catatan-Catatan Perjuangan 1946 sampai 1948 oleh Tan Malaka dan penerbitnya Sega Arsy. Alasan saya tertarik membaca buku ini karena saya ingin lebih mendalami dan membaca sejarah Indonesia langsung dari pemikiran salah satu tokoh penting nasional, yaitu Tan Malaka. Buku ini berisi kumpulan pemikiran, analisis politik, dan catatan kritis Tan Malaka sepanjang tahun 1946 sampai 1948. Di dalamnya diuraikan beberapa situasi diplomasi, pergerakan fisik, serta pandangan-pandangan beliau mengenai strategi yang seharusnya diambil bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 100% tanpa kompromi dengan penjajah. Hikmah yang mendalam pentingnya memiliki integritas, keteguhan prinsip, dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Perjuangan meraih sesuatu yang berharga memerlukan pemikirannya kritis, analisis yang matang, dan serta kerelaan untuk berkorban demi bangsa atau orang banyak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ibu Irma dari SMPN 2 Katapang. Salam literasi. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kasihku di Sirandu. Buku ini karya dari seorang penulis bernama Nyonya E. Supriyadi yang diterbitkan oleh PT Balai Pustaka. Saya akan mereview buku ini menggunakan metode AIH. A adalah alasan. Adapun alasan saya tertarik membaca buku ini adalah karena judulnya yang memikat dan terkesan sangat hangat, serta ilustrasi sampulnya yang menggambarkan suasana pedesaan atau latar lokal yang khas. Saya penasaran dengan latar cerita Sirandu dan bagaimana kisah hubungan serta nilai-nilai kehidupan masyarakat di dalamnya, yang digambarkan oleh penulis melalui sudut pandang sastra terbitan Balai Pustaka yang dikenal syarat dengan pesan moral. Adapun isi dari buku ini adalah mengisahkan tentang perjalanan jalinan kasih, dinamika sosial, serta nilai-nilai ketulusan di sebuah daerah yang bernama Sirandu. Di dalamnya pembaca disuguhkan konflik emosional yang mengajarkan tentang arti kesetiaan, pengorbanan, dan bagaimana menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. Karakter-karakter dalam cerita ini menghadapi berbagai tantangan hidup, namun tetap berusaha mempertahankan prinsip kejujuran serta rasa kepedulian terhadap sesama di lingkungan mereka. Adapun hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini adalah buku ini mengajarkan bahwa ketulusan hati dan kasih sayang yang murni akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati berbagai ujian. Selain itu, buku ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai kearifan lokal, menjaga hubungan baik, serta tetap tegar dan bijaksana dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Demikian review buku saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.